Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmila Aziz Jemandar, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep kesulitan dalam belajar membaca dan kesulitan dalam belajar menulis. Yang pertama yaitu kesulitan dalam belajar membaca. Di sini ada 4 poin penting yang akan kita bahas dalam kesulitan belajar membaca. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca. Yang kedua, faktor-faktor penyebab kemampuan membaca. Dan yang ketiga, dileksia dan kesulitan membaca. Dan yang keempat, penanggulangan kesulitan membaca. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca. Di sini ada 3 poin penting yang penting dalam perkembangan membaca. Yang pertama, peranan sensori motor dan kognitif dalam kemampuan membaca. Yang kedua, kemampuan berbahasa lisan dan perkembangan kemampuan membaca. Dan yang ketiga, tahapan perkembangan kemampuan membaca. Nah, selanjutnya faktor-faktor kesulitan membaca, yaitu ada faktor fisik, faktor psikologis, dan faktor sosial ekonomi. Nah, selanjutnya dileksia kesulitan membaca, yaitu yang pertama karakteristik dileksia dan kesulitan belajar. Kedua, identifikasi dileksia. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, penanggulangan kesulitan belajar, yaitu ada strategi peningkatan penanggulangan kata dan membaca lancar, program membaca khusus kelas remedial, peningkatan kemampuan pemahaman isi bacaan. Jadi, strategi peningkatan dapat dilakukan dengan metode Pony Method, Besar Readers, dan program membaca dengan metode DISTAR. Dan program membaca khusus kelas remedial dapat dilakukan dengan metode Gillingham dan metode Hague-Krige. Nah, itulah penjelasan tentang peta konsep kesulitan dalam belajar membaca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesulitan dalam belajar menulis. Yang dimana kesulitan menulis yang terbagi atas 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hakikat menulis, kedua kesulitan menulis, ketiga penanggulangan kesulitan menulis. Kita masuk pada hakikat menulis. Hakikat menulis yaitu alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi dan mengekspresi diri secara nonverbal, yang terdiri dari beberapa asesmen. Yang pertama menulis tulisan tangan, selanjutnya asesmen kesulitan menulis tulisan tangan dan asesmen formal, dan yang terakhir asesmen informal. Nah, selanjutnya kesulitan menulis. Kesulitan menulis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kesulitan dalam motorik halus, kedua kesulitan persepsi koordinasi visual motorik, dan yang ketiga kesulitan visual memori. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penanggulangan kesulitan menulis, di mana ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, ajarkan kembali perbandingan huruf, yang kedua, ajarkan kembali cara menulis yang tidak keluar garis, dan yang ketiga, ajarkan kembali spasi antara huruf yang ditulis. Dan yang terakhir, jelaskan cara meletakkan alat tulis di atas kertas dan tunjukkan cara menulis dengan tekanan tangan yang tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.